Siap hari juga live. Nggak kok, baru 2 hari ini aktif. Mbak besok live lagi nggak? Iya, nanti besok live lagi deh. Banyuwangi-nya mana Mbak? Aku Banyuwangi Serono. Serono Sukamukti. Juga meyakinkan kepada Muhammad jika kekalahan para pendeta dan para orang kaya akan dimulai sejak masa Pancasila nanti. Sementara itu Ani mau punya mana sepil kakak cantik. Kalau udah lahiran kerja lagi yuk. Habis lahiran nggak kerja dulu kayaknya. Tapi aku nggak balik ke Mumus kayaknya. Nyari kerja lain. Tapi nunggu anakku besar dulu. Lama ya kan nunggu 9 bulan lahirannya aku baru hamil. Nunggu 9 bulannya tuh nggak lama guys. Nunggu kontraksinya tuh yang lama. Di Bali cari makan halal gampang nggak Mbak? Gampang kok. Main aja ke Bali. Kenapa nggak balik? Udah ganti bos nih, udah nggak bagus. Berarti ngurus anak full ya? Iya insya Allah. Tapi ya nunggu cuma. Atau ya aku belum ada planning. Paling nunggu anakku 7 bulan paling baru aku nyari kerja. Masih ada Vespa yang harus mau dibeli. Apa yang dirasakan sekarang Kak? Apa ya? Bisa ngejelasinnya. Kayak ada yang dibawa aja. Terus anaknya dititip ibu. Ya gantian jagain sama Izam kan kerjanya fleksibel juga waktunya. Ya bismillah. Udah mau lahiran ya Kak? Iya nih. Pernah ke Jakarta Mbak? Enggak. Aku lo naik pesawat aja takut. Aku paling suka kendaraan tuh motor. Anak pertama mau nengok kalau udah lahiran ya. Doain ya Mi, biar cepet kontraksi nih. Lama banget soalnya nggak kontraksi. Hamil besar sudah tidur ya Kak. 2 jam tidur kebangun udah capek badannya. Aku dulu waktu hamil nggak ya Kak ngerasain apa biasanya kalau lihat orang hamil perutnya gede kok kayak begah gitu, begah banget. Aku kirim bunga ya, terima kasih. Oh Mbak Reksa. Ya Allah, ketang renek jenenge loh Mbak. Aku kira Emi temenku tuh loh Mbak. Ya Allah Mbak Reksa. Saya tak janggal ini nganu. Kayak capek. Ya Allah Mbak Reksa. Kirain Emi dari tadi aku Mimi. Halo Mbak Reksa. Makin engap gitu ya Kak sekarang rasanya. Nemen pual. Hai Bumil, hai. Kalau Bumil pusat nonjol ya Kak, iya. Perdana di Bali, yakin. Kali pas dijahit sakit banget Kak. Papa deh yang penting dia cepet lahir ya. Mana jadi hamil Kak? Happy banget. Kembar ya Kak? Enggak. Salam dari Tangsel Mbak Reksa. Tuh Mbak ada yang nyalamin Mbak. HPL-nya kita selisih 3 hari Kak. Wih selamat Kak Tia. Kak Tia ya. Semangat ya. Sama-sama semangat. Anak pertama ya Kak Iya. Aku udah berapa jam sih live? Udah WSG Kak cewek apa cowok? Udah, cuma rahasia. Surprise. Iya anak pertama. Umur berapa aku? Umurnya aku tahun 96, lahir tahun 96. Hitunglah tuh. Biar ada hitung-hitungan. Astagfirullah. Iya, duluku bodong. Insya Allah normal guys.
dan siapa saja orang Nanti anaknya pakai marga, aku kan Islam. memperolehkan. Iya, bulan Juni ini aku 29. Nama tua Amun-Hotep telah mengganti namanya menjadi Akhenaten, dan sekarang ia Semoga cepat ada kontraksi ya kak, sama-sama lancar ya kesini. Amin, amin ya Allah, amin. yang menjadi petunjuk Biasa kalau di Arab-Arabin tuh kata bahwa siapapun yang dia malah anteng. pasti akan terpengaruh Ya kak, semoga kak pas persalinannya lancar, amin ya Allah. Terima kasih. kala dan kandung untuk melihat Kasih doanya guys, makin banyak doa bagus. orang miskin. Kak selama hamil minum obat nggak buat janin? Iya, aku minum vitamin dari dokter. Oleh Malik lalu dibeli oleh Potifar. Masya Allah, semoga lancar sehat selalu, amin ya Allah. Terima kasih. Kakak umur 26 tahun, enggak, aku Juni ini 29. Kaum miskin nggak akan. Makin tambah aktif dedeknya kak. Sana inisiatif akhirnya menemukan kesempatan untuk memenuhi yang sedang berbicara. Ya nggak apa-apa, sampai ketika datang. Contohnya ketut Ardiansa kan. Langsung mencegahnya dan Iya sih, tapi aku nggak ada planning gitu. Hamil berapa bulan, masuk 39. 25 berulang tahunnya. Kok kakak udah tua? 6 guys. Makan kurma kak tiap mau tidur. Iya, aku udah beli kurma waktu nih sampai setoples habis. Nah, bahagia wanita dalam memiliki anaknya ya. kejadian itu Ini yang udah aku idam-idamkan. Sampai aku batal mau pengen planning beli Vespa tuh gagal guys. Karena aku pengen hamil dulu. jika Yusasif gagal digulung saat Hamil besar banget, berdiri kak. Ntar deh habis ini. tak adakah pendeta di Amun Ya habis ini aku berdiri. orang kafir Namanya kasih Yulsem aja. Ya Allah. Yulsem. pengaruh olehnya. Anik mau terus Yulsem. membunuh Yusasif secepatnya agar Yuli Ilzam. akan tetapi salah satu Ya gimana ya? Kasihan anakku ntar. Yusasif karena jika Yusasif terbunuh maka Akhenaten juga akan Nama sih aku udah siapin ya, cuma hal yang dikatakan oleh pendeta itu nggak Yulsem juga dong. kembali berpikir tentang rencananya Buset. dan merasa kebingungan bagaimana cara menghadapinya. Berdiri kak, iya bentar habisnya aku berdiri. Nyawa Yusasif dalam bahaya akan Kan bagus dari ortu ya. dan para pendeta langsung Udah yuk. akan melakukan Loh kok mati? Oh, tak patah ini TV ini. Suaminya mana? Suaminya bobo. Suaminya nggak mau diajak live. Nggak seru. Padahal yang belum tidur aku tadi guys. Aduh ya Allah. Ya Rasulullah. Ntar ya. hal yang dikatakan oleh pendeta itu juga membuat Anik Ma'ruf kembali berpikir Mendekati tentang HP rencananya salam, membunuh Yusasif sering baca dan Waladat merasa Maryam kak, kebingungan iya. bagaimana cara Kalau kondisi minum Pocari Sweat. Akhenaten yang mengetahui Pocari Sweat itu bikin kontraksi gitu. dan kuil dan para pendeta langsung. Kalau iya aku minum. Yusasif menyarankan agar Akhenaten bersabar sampai saatnya tiba nanti. Karena jika saat ini mereka memerangi kuil, maka akan banyak pertumpahan darah yang akan terjadi. Nih aku selalu nyetok air kelapa. Untuk meninggalkan kota Teks, untuk mengunjungi Oh tambah tenaga. mengawasi serta melihat langsung perkembangan pembangunan lumbung kandung secara dekat. Walaupun Kembar enggak? Akhenaten pun mengizinkan Yusasif karena itu akan melancarkan semua rencananya menangani masalah yang ada di Mesir. Ternyata di istana bukan hanya Nefretiti saja yang ditugasi untuk membunuh Yusasif, akan tetapi seorang Iya. pendeta pun akan berusaha membunuhnya. Tapi untung saja Yusasif bisa menghindar dan Malik segera menangkap orang itu. Anak Kejadian pertama. membuat Yusasif mengalami luka di bagian Ini anak pertama aku. Sementara itu di kanan para warga sedang terlihat akan menguburkan jenazah Bila yang lalu didoakan oleh Yakub agar Allah mengampuni semua dosa-dosanya. Kembali ke Mesir, Yusasif mulai menjelaskan kepada Ini sahabat fix laki-laki ya. tentang lumbung kandung yang akan direncanakan. Apa aja lah aja, apa cowok penting sehat ya. Fungsinya agar nanti Ini air kelapa. nanti Mesir pun akan dibangun tujuh lumbung kandung dan selama setahun di masa tersebut lumbung yang pertama diisi akan Dadah. kandungnya. Lalu
akan digunakan seterusnya pada tahun berikutnya. Yusasif juga mendatangi pembangunan lubung itu bersama Malik agar tahu apakah memang sudah sesuai dengan desain. Iya, gulanya dikit kok. Dia juga mulai berkeliling kota di seluruh Mesir agar bisa cepat terselesaikan sebelum masa subur datang. Minum telur ayam kampung. Yusasif pergi ke kota lain, merasa gelisah karena dia tidak akan Yang melihat kuning. dalam waktu yang lama. Kuningnya aja. Enggak, terus pakai apa? Enggak dimasak. Ini enggak pakai es, guys. Air-air tok. Sementara itu para pendeta mulai menghasut orang kaya agar tidak membayar pajak kepada pemerintah Mesir dan menyuruh mereka agar membeli gandum serta menyimpannya sendiri. Akan tetapi para orang kaya tidak mau repot dan lebih memilih membayar daripada menyimpannya sendiri. Makan satu ya, kuningnya ya. Satu aja. Sedang memanen gandum pun dihasut oleh pendeta jika mereka seharusnya menyimpan gandum itu sendiri dan tidak menyerahkannya kepada pemerintah Mesir. Pendeta itu mengatakan bahwa mungkin saja Yusasif membohongi mereka dan tidak akan Bawa menyerahkan 100%. gandumnya pada saat paceklik nanti. Akan tetapi orang miskin itu percaya jika Yusasif Guys, kayaknya aku harap turu ya, guys. Singkat cerita, Aku udah lumayan capek. dengan ditandai hujan yang sangat lebat di Mesir. Ahmad pun percaya bahwa hujan akan turun di Mesir seperti apa yang sudah diramalkan oleh Yusasif. Begitupun dengan Zulaikha yang kagum bagaimana bisa Yusasif mengetahui jika Mesir akan mengalami masa subur seperti ini. Ini 39 minggu. Ayang. Malik melaporkan kepada Yusasif Aku umurnya 29. para warga untuk tidak menyerahkan gandum. Ntar aku gerak-gerak dulu, habis itu Yusasif baru langsung tidur. mengatakan kepada para warga jika mereka ingin menyempatkan sendiri seperti apa yang diinginkan para pendeta akan dipersilahkan olehnya. Akan tetapi nanti Enggak kembar. memberi gandum kepada orang yang tidak menyerahkan gandumnya di masa subur. Karena jika mereka menyimpan sendiri, maka Yusasif menjamin jika gandum itu tidak akan bertahan lama. HPL 12 Maret. Sementara itu Zulaikha yang sudah mulai tua dan kehilangan hartanya mulai mengusir para pendeta dan beberapa pelayannya karena dia sudah tidak mampu untuk menghidupi mereka semua. Sang pendeta pun mengatakan seharusnya kuil di istana sudah ditutup sejak adanya orang kafir itu di istana. Setelah beberapa pelayan dan pengawal di istana, Ini nggak pakai es kok dia. istana Potifar menjadi sangat sepi dan banyak para pelayan yang mencuri barang-barang berharga di dalam istana. Ya besok live. Insya Allah ya, tapi ya. Situasi itu karena Aku memang nggak janji. istana sudah sangat Soalnya yang ngono. Para pelayan yang ketahuan Tergantung sedang di hadapan Zulaikha moodnya. yang mereka segera dibebaskan karena Mas Zulaikha Bams sudah mungkin tidak mau banyak. lagi menghukum seseorang. Dia juga berpikir jika penderitaannya masih belum cukup karena langit terus memberikan bencana kepada. Aku mau kentut aja susah. Setelah itu Zulaikha mengunjungi kamar para budak yang dulu sering dikunjungi oleh Yusasif. Malamku Di sana dia sepi. berpikir bahwa seseorang bangsawan apakah Masih bisa HB, masih dong. seperti Yusasif dengan membebaskan para budak di istananya. Setelah berpikir panjang, Zulaikha akhirnya akan memerdekakan semua budak di istana. Bukan hanya itu, mereka juga akan dihadiahi ladang gandum dan papirus untuk menghadapi masa paceklik yang Makan normal, makan normal. Zulaikha pun merasa sangat senang Kembar melihat enggak? semua orang di sana bergembira karena Gue udah jarang. Enggak. Bikinnya bulan Mei. BBJ-nya berapa kak? Belum tahu, besok baru mau periksa. Zulaikha mulai tersadar Emang buat pameran apa mbak? Pameran apa? akan bisa menjadi seperti Yusasif jika menjadi pelayan para kaum. Enggak kembar kok. Setelah itu Daud juga Legging atau dress? Ini dress. karena di sana Dress, guys. sudah tidak ada pekerjaan yang dibutuhkan. Dia akan berniat pergi ke tempat para tentara. Kayaknya Mesir. bulan berapa dek? Bulan Mei kok. Zulaikha pun tidak bisa Mei, memaafkan Juni karena nggak? memang dia juga sudah tidak bisa menghidupinya lagi. Aku pokoknya tuh terakhir haid 26 Mei. Malik membawakan surat dari Yusasif jika perkataannya 5 tahun yang lalu. Lebih suka pakai dress. Sendiri akan segera terlihat. Celana udah ngap. Lalu merencanakan untuk memergoki para pendeta saat membuang gandum-gandum yang sudah rusak
busuk kok. untuk mengajak para warga Cewek cowok. agar mengetahui kebusukan yang telah dilakukan Cewek oleh cowok, ayo tebak apa? Dan benar saja, di kuil Amun Arif Mahu Pas mendapatkan HB berita bahwa ngap sebuah enggak kayu kok, yang disimpan cuma di lubung kuil pelan-pelan aja. dan tidak bisa digunakan lagi. Bulan berapa lahirannya? Bulan depan 12 Maret. Ya semoga secepatnya lah guys. Tahun-tahun yang lalu. Semoga mudah-mudahan. Amin. Gandum-gandum yang sudah rusak Aduh ya Allah. pada malam hari dan jangan sampai para warga tahu akan hal itu. Malam harinya para pendeta pun mulai Ini kalau di atas empuk. yang sudah tidak bisa Tuh. dipakai lagi. Mereka akhirnya kepergok para Tuh, warga Abi. yang diberitahu oleh Malik jika kejadian ini. Kalau HB itu miring kiri Para aja. pendeta yang sudah ketahuan dan malu langsung kalang kabut lari meninggalkan semua gandum-gandum itu di tepi sungai Nil. Di dalam aja nggak apa-apa. Suaminya kemana kak? Tuh. Gi bobo. Barusan udah habis duduk kok. Masuk 39 Twins kak enggak. Bikinnya bulan berapa deh? Bulan Mei akhir. Setelah itu para warga mengetahui jika gandum-gandum hasil keringat rakyat ternyata sudah rusak. Kalau ada orang udah nggak dikenal minta izin mau coba pegang tol. Kakak diizinin nggak dan kenapa? Siang harinya Malik membuka Tapi sejauh ini sih yang pegang perut tuh yang kenal-kenal aja. rusak kepada seluruh warga. Dia juga mengatakan jika para Lulus, pendeta Kak. harusnya Oke. melayani rakyat, tapi malah membuat rakyat menderita karena kehilangan gandum yang akan dibutuhkan di masa Paskui nanti. Iya ini udah Para warga turun. pun mulai percaya jika para pendeta memang selalu berbuat seenaknya. Terima kasih, Kak Alpin. Hanya memikirkan perutnya sendiri. Semoga sehat selalu, rezekinya dilancar nih, amin ya Allah. Aduh guys, kok aku mules ya. Terima kasih Kak Gembala. Aku tak pindah. Keracunan kentut sendiri. Anak semakin malu karena laki-laki mereka dipermalukan oleh Yusarsif karena skandal gandum ini. Kimuni juga berpikir betapa Hamil buruknya kembar skandal ini enggak? terhadap posisi kuil di tengah rakyat yang membutuhkan gandum saat ini. Adik Enggak, Mahu guys, lalu nggak tahu mempunyai ide kentut. untuk menyebarkan berita jika mereka saja gagal menyimpan gandum. Kentutnya Pasti bau. Yusarsif juga gagal untuk menyimpan gandum di lumbung. Jika gandum disimpan selama 5 tahun saja bisa rusak. Kak sering apalagi jalan nanti ya. Setelah 7 tahun disimpan. Anik Mahu dan para pendeta sangat percaya Walah, jika berita KPL ini 6 Maret, akan saya organisasi Nilo juga Nakendo. di depan semua warga. Semangat kakak. Kena bom sendiri. Racunan aku. Sementara itu di Lumbung Gandum, Wih, para getar. pendeta mulai mempertanyakan kenapa Malam Hasil tuh sepi. menyimpan gandum dengan bangkainya. Karena Harus sering-sering menurut itu sahabat biar disimpan dengan lancar. bangkainya, maka itu Terima akan kasih, membutuhkan Kak tempat Alpin. yang membutuhkan tempat yang luas serta Kak jalan di tempat bisa ngilangin pegel. Oh ya, jalan di tempat. maka mereka akan bernasib Aku lah seperti jalan di para tempat pendeta kayak sama aja. yang kehilangan gandum-gandumnya saat ini. Sering rasain apa kak? Sering rasain perut kenceng. Ini untuk menyimpan gandum dengan tangkainya. Para pendeta pun langsung Ini pakai dress. segera menyimpan seluruh panen gandumnya dengan tangkainya. Akan tetapi usaha Nggak pernah sih tiba-tiba ada orang nggak kenal. karena masa Paskui. Ini apa saya posisinya miring kiri. Yusasif yang Udah keluar asi, udah. ada Pahnatun dan Jongkok diri ya. Dia disuruh untuk segera pulang. Bebe janin berapa kak? Besok baru mau periksa. Pahnatun dan sang ratu untuk memulangkan Ini Yusasif lagi kenceng adalah kah? untuk menjodohkan Yusasif Lumayan. dengan seorang wanita yang juga banyak Soalnya bertanggung kan bernama Asenat. Ini anak pertama. Menolaknya karena Pahnatun mengatakan bahwa ini adalah perintah dari kerajaan dan harus dilaksanakan. Kalau ada Sementara itu, minta izin, mereka diizinin yang nggak tahu kak? Yusasif telah pulang mulai tidak percaya diri Diizinin karena nggak dia apa-apa. merasa sudah tua dan keriput. Kembar Dia juga kak? bertanya Enggak. apakah Yusasif akan mau melihat Biar wajah cepet kepala berikutnya turun. saat ini. Kalimat Rencana terus menyuruh normal, agar iya. mereka segera melupakan Yusasif karena Zulaikha terus memikirkannya Oh, selama gini. 15 tahun ini Capek. yang membuat hidupnya menjadi terlunta-lunta karena Bun kalau HB miring. malam harinya Apa Yusasif sih? bermimpi Tadi. sang aneh. Dia memimpikan seorang wanita di depan Ada dua ya, pintu Kak? rumahnya. Yusasif Apanya? pun mempertanyakan siapa wanita itu dan apa maunya. Keesokan harinya Yusasif Apanya ada akhirnya dua? menikah dengan wanita Ini yang enggak disebut satu. oleh Akhnatun dan sang Bebe naik ratu berapa, bernama Kak? Asenat. Dari 59 ke 65.
Senam panggul kak, iya diizinin ke semua orang, nggak kenal. Kakak kenapa diizinin? Saya banyak ibu hamil nggak izinin. Ya kalau cewek nggak apa-apa sih. Mungkin dia pengen hamil juga apa gitu. Tapi sejauh ini nggak ada guys yang nggak kenal tiba-tiba minta pegang, nggak ada. Karena aku jarang keluar. Kok dari gaya sujud nggak? Nah gimana pas sholat? Sering mau pipis nggak sih? Iya. Setelah Nggak banyak minum. Asenat mempertanyakan kenapa saat di hari pernikahan wajah Yusarsif agak sedikit bersedih. Yusarsif pun menjelaskan jika dia sangat berduka karena berpisah dari ayahnya yang juga tidak bisa mendampinginya saat menikah. Asenat pun menanyakan kenapa Yusarsif tidak mengajaknya ke Mesir dan kenapa juga selama 30 tahun ini dia tidak Udah sering konpal, iya sering kayak perut keras gitu kan ya. Kali-kali ia akan berniat mengabari keadaannya kepada Bel kapan 12 tidak Maret? bisa karena tugasnya untuk melayani penduduk Mesir belum selesai. Yusarsif khawatir jika dia mengabari ayahnya dan keluarganya maka dia akan lalai menjalankan tugas. Kalau laki-laki enggak deh kayaknya. Aku Dia nggak juga ngasih. percaya kelak seluruh keluarganya akan datang. Masuk 39. Dia juga sangat takut jika Yakub Pinggangnya tahu panas keadaannya, nggak, kok? maka Nggak. Yakub akan langsung mengutuk saudara-saudaranya. Karena menurutnya jika Bani Israel pasti belum sadar dan mengakui semua kepada Yakub Kalau sampai pas saat sampai suka kenceng sementara nggak? itu, Mama Nggak. yang sudah tua akhirnya Tidur mbak udah malam ya. meninggalkan Zulaikha. Kayak lupa aku mau Zulaikha tidur. mengatakan jika ia Ntar aku mau gerak-gerak dulu. yang jika ditinggal oleh Kalimama. Bentar lagi tuh kak gede Kalimama ya. terus memperingatkan Zulaikha agar Oh, udah segera ada. Yusarsif supaya hidupnya bisa tenang. Ketika seluruh penghuni istana menguburkan Kalimama ke dunia orang mati, istana kembali kosong dan dimanfaatkan oleh para Enggak kembar. mengambil barang-barang berharga di sana. Kalau laki-laki yang penasaran sama rasanya. Karena barang berharga di istana hanya sedikit saja. Zulaikha yang Kayaknya mengetahui enggak deh, jika deh, kebanyakan guys. bicara oleh orang, hanya Enggak bisa ngasih. pasrah. Dan juga Ini anak dia pertama. memandang dua Amun yang sama sekali tidak membantunya saat Nakas ya kak, iya. Hamil berapa bulan Yusarsif kak? menceritakan kepada 9. Asenat bahwa dia tidak tahu siapa wanita. Tinggal sama mertua enggak? Yusarsif Mertua aku juga di sangat Jawa. merasa aneh karena dia tidak bisa mengartikan mimpi itu sama sekali. Dia berpikir jika Yusarsif tidak bisa mengenali wanita itu pasti karena memang dia tidak boleh tahu siapa dia. Dan jika tidak menunjukkan Yusarsif, pasti Allah akan membimbing Yusarsif kepada wanita itu. Duduk lagi. Singkat cerita, Asenat yang Tak sedang tunggu, hamil Nek. mulai merasakan Sorry. kontraksi yang tandanya dia akan segera Masih AB melahirkan. enggak masih? Yusarsif pun terus berdoa kepada Allah agar persalinan Maaf. Maaf. dia juga Tinggal di Bali. dan ibunya Rahil melahirkan adiknya Benyamin dan nyawanya tidak tertolong. Ini anak pertama. Akhirnya Allah pun mengabulkan doa dari Yusarsif bahwa Iya, keduanya iya. dalam keadaan baik-baik saja. Dan Yusarsif dikaruniai anak pertamanya yang diberi nama Minsah yang berarti pembawa lupa. Sehingga cerita di malam hari Yusarsif mendatangi istana Akhnatun dan menyuruh semua penjaga menyalakan obor dan Inarus harus menyiapkan makanan. Masuk Karena 39. sebentar lagi Akhnatun akan merasa kelaparan dan meminta makan. Awalnya pelayan istana meragukan apa yang dikatakan oleh Yusarsif, akan Ya, tetapi gak Inarus aku tak mengatakan turun. jangan meragukan perkataan Yusarsif. Karena jika dia mengatakan Akhnatun akan merasa kelaparan, maka itu pasti akan terjadi. Pakai kondisioner. Oh ya. Enggak, tapi kamu harus cobain tuh imanku deh. Baru Head and Shoulders shampoo bersih dalam satu botol. Kalau aku mau napas. Bikin rambut jadi lembut. Kondisioner. Udah, kelipan. Head and Shoulders Cilupan. Keras banget tuh Minuman pokoknya. isotonic kuning dengan 1000 mg vitamin C. Dan benar saja Akhnatun tiba-tiba bangun dari tidurnya lalu merasakan lapar yang luar biasa. ما هذا الجوع المفاجئ؟ لم يسبق حصول ذلك. Yusarsif pun segera masuk ke dalam kamar Akhnatun sambil membawa makanan yang membuat Akhnatun merasa kaget. Oh, punya mana Yusarsif balon. tahu jika sekarang Akhnatun merasa Masuk sangat 39 minggu kak, iya. Yusarsif mengatakan jika malam ini adalah awal masa Majapahit di Mesir dengan ditandai rasa lapar yang tiba-tiba menimpa Akhnatun.
Anatun pun segera menyantap hidangan yang telah disiapkan dan Yusarsif menjelaskan bahwa ini adalah awal dari 7 tahun yang akan dilalui Mesir dalam masa paceklik. Dia meminta agar semua warga mulai besok harus berhemat dan para petani untuk menyetop penanaman gandum. Ntar ya karena guys, aku akan nggak ada bisa hujan yang ngomong, turun di Mesir. capek. Anatun lalu menanyakan kepada Yusarsif bagaimana cara menyampaikan awal masa paceklik ini ke seluruh warga Mesir. Yusarsif menjelaskan Amin. bahwa para warga akan tahu sendiri melalui keringnya tanah dan tak adanya hujan serta dicabutnya perintah untuk bercocok tanam. Nih Maka untuk segera melakukan perencanaan tentang pembedaan antara orang kaya dan orang miskin saat masa paceklik. Karena saat masa itu mereka harus tahu siapa yang membutuhkan gandum secara gratis dan siapa yang harus membayar untuk mendapatkan gandum. Keesokan harinya seluruh warga Mesir menceritakan jika semalam mereka terbangun dari tidur dan merasakan lapar. Mereka juga merasa bahwa seluruh Mesir mengalami hal yang serupa. Pendeta Kimuni yang mendengar berita bahwa seluruh warga Mesir merasa kelaparan dan seluruh tanaman di Mesir mengatakan kepada Adik Mau jika Kiranya ada selalu di awal masa bidang. paceklik. Para pendeta mengatakan jika ini persis apa yang dikatakan oleh Yusarsif jika masa paceklik akan datang setelah 7 tahun. Adik Mau lalu menyuruh agar semua pendeta PL untuk 12 berhati-hati Maret, dalam ya. berbicara dan menyuruh agar Kontraksi mereka masih menyimpan cadangan palsu. gandum untuk setahun. Karena menurut Adik Mau paceklik belum tentu terjadi selama Insya Allah setahun di ke depan. bidan. Dan memang jika ada masa paceklik, mereka masih bisa mengulur waktu selama 1 tahun itu. Padiamu lalu mengungkapkan kenapa Yusarsif tidak memberitahu cara menyimpan gandum dengan tangkainya kepada semua agar para pendeta bisa membangun Di lumbung bidan, juga dan guys. menyimpannya sendiri. Di sini Adik Mau juga mengakui kehebatan Yusarsif dan Tuhannya karena bisa menangani masalah negara Menendang, dari Kak. penyimpanan Nah. gandum sampai menakwilkan mimpi yang terjadi saat ini. Dia pun akan merencanakan sesuatu jika memang akan terjadi paceklik nantinya peta karena sih Adik gimana? Mau tidak akan menganggap remeh musuh yang hebat Sama seperti aku Yusarsif. 12 Maret. Masa paceklik yang sudah melanda Mesir membuat Semangat, Yusarsif Kak. semakin sering mengunjungi lumbung gandum untuk melihat kondisi para pembeli gandum. Sesampainya di sana dia disambut gembira oleh para warga yang sedang mengantri untuk membeli. Yusarsif juga memerintahkan untuk menggunakan lumbung tahun pertama, karena jika tidak digunakan sekarang maka gandumnya akan segera rusak. Sementara itu Zulaikha yang mengetahui jika Yusarsif ada di lumbung gandum segera menuju ke sana. Sesampainya di sana dia malah bersembunyi di balik pelayannya yang padahal Yusarsif sempat berhenti karena melihat sosok wanita yang ada di dalam mimpinya. هل تبحث عنها؟ ظننت اني رايت العجوز التي تاتيني في المنزل. Pelayannya pun lalu menanyakan kenapa Zulaikha bersembunyi. Tetap Ternyata off ya, Zulaikha tidak guys. percaya diri karena dengan wajah jelek dan tuanya dia akan malu jika di hadapan Yusarsif. Dia ke sana hanya sekedar ingin melihat sosok Yusarsif Oke. saja. Sementara itu, Makasih ya yang udah nonton. Adik bayi, terima kasih sudah menonton. Sudah mendengar kabar dari anaknya Yusuf. Kafilah itu mengungkapkan bahwa berkali-kali dia menanyakan tentang Yusuf di Guys. India dan Hijaz, tapi tak ada sama sekali yang Nah, mengenalnya. beginilah. Yakub merasa entah mengapa ia berpikir Yusuf ada di Mesir sejak kafilah itu menyampaikan pesan dari seorang pemuda dari sana. Besok aku live-nya nggak janji jam berapa. Sedang dilanda paceklik dan Aku udah ya guys, aku mau tidur, aku ngantuk. masalah itu Terima kasih yang udah nonton ya. Adik bayi juga bilang terima kasih. Akan tetapi Benyamin Terima berpikir kasih Yusuf guys. kakaknya menjadi Assalamualaikum. 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 menyuruh Benyamin untuk berhemat bahan makanan karena kemungkinan besar Kanaan juga akan dilanda paceklik. Terlihat sungai Nil yang dulunya dialiri banyak Ini sekali live air, perdana. sekarang terlihat Live sangat perdana kering tuh gimana karena sih? menyisakan sedikit saja air di sana. Hal itu membuat beberapa warga sedikit tidak percaya jika sungai terbesar di negeri mereka benar-benar mengering. Sementara itu para pendeta sangat merasa kesal karena sekarang Yusarsif berhasil menarik simpati kalangan orang miskin. Ayo, bahkan ayo, wes kalangan turu. pejabat Mesir. Adik mau semakin khawatir Enggak, nih karena ngantuk. sedikit demi sedikit Yusarsif mampu menyingkirkan lawan-lawannya tanpa menggunakan kekerasan sedikit pun.
Live pertama. Kemarin live pertama. Dan masa paceklik terus berlanjut. Jika mereka tidak membeli gandum, maka mereka tidak akan bisa makan. Dadah. Mengatakan bahwa hal itu tidak usah Dadah. dikhawatirkan karena mereka mempunyai harta yang sangat banyak di kuil untuk membeli gandum nantinya. Adik bayinya bilang terima kasih ya. Akan tetapi mereka sangat kaget Ting, ting, karena ting, harga yang ting, diberikan ting, ke para pendeta adalah 3 kali lipat dari harga para penduduk lain. Hal itu karena para pendeta dianggap Dek, sebagai orang adik. kaya berbeda dengan para warga yang lainnya. Para pendeta pun mengungkapkan jika semua yang dimiliki oleh pemerintah berasal dari Amun. Namun dengan nada menyindir, petugas Udah ya guys, assalamualaikum.